Sekarang alhamdulillah sudah kita baca masing-masing ayat 85 sampai 87 ya. Kita akan bacakan tafsirnya dari Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di. Beliau menyampaikan di ayat 85, qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri. Qala, siapa yang berkata ini? Fa inna, ya, qala, berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna qad fatanna qaumaka, sungguh ya, sungguh kami telah menguji. Fatanna itu menguji, dari kata fitnah ya. Fitnah itu bisa berarti apa? Fitnah biasanya yang kita kenal biasanya fitnah itu apa? Menuduh tanpa bukti, biasanya gitu kan ya. Tapi pada hakikatnya fitnah itu banyak makna. Banyak makna. Di antara makna dari fitnah itu ada syirik, ada kekufuran, banyak sebenarnya ya. Di antaranya pula adalah ujian ya. Fitnah itu ujian ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, apa itu? Kalau itu diartikan menuduh tanpa bukti, cocok enggak? Sesungguhnya saja harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah. Coba ya, kalau fitnah diartikan hanya sempit ya, tuduhan tanpa bukti, ini enggak cocok banget ini ya, tentunya ya, melenceng tentunya ya. Jadi fitnah di situ ujian. Masuk ini juga fatanna ya, ini dari kata fitnah itu, fatanna ya. Sungguh kami telah menguji kaummu wahai Musa, min ba'dika, dari berpisahmu dengan mereka ya. Dari setelahmu, setelah kamu meninggalkan mereka ya. Dengan apa? Ternyata bi ibadatihim lil ijl ya. Ujiannya apa? Dengan didatangkannya anak sapi itu kan ya. Anak sapi. Kalau di surah Al-Baqarah itu kan diceritakan apa? Suruh nyembelih sapi, malah ngeyel mereka kan ya. Tanya tentang umurnya gimana, tanya tentang warnanya lagi. Padahal cukup dengan nyembelih sapi, sapi apapun, pokoknya sapi udah selesai. Sebenarnya begitu. Hanya saja karena dipersulit sendiri, ya akhirnya ya dijawab aja. Ya kuning apa? Warnanya kuning. Kuning yang apa? Langsat pokoknya, yang enak dipandang pokoknya. Gimana coba? Warna kuning ada enggak? Sapi warna kuning. Malah dipersulit akhirnya. Ya. Dan akhirnya itu untuk apa itu ketika itu? Untuk membuktikan kan ya, membuktikan ada seseorang yang terbunuh. Mereka pada cekcok, siapa nih yang membunuh orang ini? Pada cekcok, saling tuduh menuduh ya. Akhirnya Allah tunjukkan ya, diperintahkan kepada mereka agar menyembelih sapi. Menyembelih sapi nanti akan apa? Terungkap di situ. Ya, caranya bagaimana? Allah ya. Insyaallah itu malah ternyata ya, ini mereka malah menyembahnya ya. Kayak yang beroknya siapa? Ya, As-Samiri ya. Wa adallahumus samiri. Dan ternyata As-Samiri, yang namanya Samiri ini malah menyesatkan mereka ya, menyesatkan mereka. Situ disampaikan oleh Syekh Sa'di bi ibadatihim lil ijl, dengan mereka beribadah menyembah anak sapi. Ibtalainahum, kami uji mereka. Wakhtabarnahum, sama ikhtibar, ibtila ya, menguji. Falam yasbiru,
mereka tidak sabar. Wa hina wasalat ilaihimul mihnah kafaru. Ya. Dan tatkala fitnah itu, ujian itu datang sampai kepada mereka, mereka malah mengkufurinya. Wa adallahumus Samiri, dan As-Samiri telah menyesatkan mereka, ya, menyesatkan mereka. Fa akhraja lahum ijlan jasadan, ya. Ini tambahannya, ya. Fa akhraja lahum ijlan jasadan, dan kami fa akhraja telah mengeluarkan lahum kepada mereka ijlan jasadan. Ijlan jasadan. Ijil, apa yang ijil? Anak sapi. Jasadan, ya. Jasad, ya. Jasad dari anak sapi itu, ya, yang apa udah dihias-hiasi, ya. Lahu khwar, ya. Fasara lahu khwar. Ini kayak indah betul, ya, ya, anak sapinya itu. Faqalu lahum hadza ilahukum wa ilahu Musa. Ya, ini penyesatan yang dilakukan oleh Samiri, ya, kepada kaum Bani Israel ketika itu, ya. Ini loh Tuhan kalian, ya. Dan Tuhannya Musa itu kayak gini nih. Ijlan, ya, anak sapi ya gitu. Fanasiyahu Musa faftatana bihi Banu Israel, ya. Mereka lupa, ya, ya, lupa dengan apa yang ditunjukkan oleh Musa alaihissalam, kalau Tuhannya bukan kayak gitu, ya, ya. Fa iftatana bihi Banu Israel, dan ternyata Bani Israel malah ngikutin Samiri ini, ya. Ya, sesat akhirnya, mereka pun menyembah akhirnya, ya, karena dikecoh dengan itu, ya, oleh Samiri itu, mereka pun menyembah anak sapi itu. Wa nahahum Harun falam yantahu, dan sebenarnya sudah diingatkan oleh Nabi Harun alaihissalam. Mereka telah dilarang oleh Nabi Harun alaihissalam, tapi ternyata tidak berhenti pula menyembah ijil tadi, menyembah anak sapi tadi, ya. Falamma raja'a Musa ila qaumihi wa huwa ghadbana asifa, ya. Dan tatkala Nabi Musa alaihissalam kembali kepada kaumnya, ya, dengan penuh amarah besar, ya, ya, marah besar. Mumtali'un ghaidan wa hunuqan wa ghamman, ya. Dengan penuh rasa kesedihan dicampur amarah tadi, marah juga sedih tentunya, sampai kayak gitu kaumnya, ya, ditinggal malah, ya, bukan semakin iman tapi malah semakin sesat, semakin kufur malahan, nyembahnya malah anak sapi, ya. Qala lahum mubikhan wa muqabbihan li fi'lihim, ya, seraya sambil memburukkan, ya, perbuatan mereka, Nabi Musa alaihissalam berkata, ya, muqabbihan, muwabbihan, ya, mubikhan, ini menjelekkan, ya, perbuatan mereka itu penuh jelek betul, ya. Anak sapi itu apa sih, ya? Hewan, ya. Hewan itu dengan manusia mulia mana? Ya, 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 mulia manusia betul. Wong malaikat saja dulunya ketika Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diperintahkan agar sujud, ya. Fasajadal malaikah, para malaikat pun sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, ya. Meskipun awalnya pada protes, ya, sampai mengatakan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima, ya Allah, Engkau ciptakan manusia, Engkau jadikan dia, ya, khalifah di muka bumi, padahal mereka itu kan sukanya rusak bumi, ngerusak, sukanya mengerusak, menumpahkan darah, protes kayak gitu. Tapi ternyata tetap Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, karena dialah yang paling tahu hikmahnya apa,
Ya, hikmah diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Yang akhirnya ternyata kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala 'allama Adamal asma'a kullaha, ketika Allah mengajari Nabi Adam alaihissalam dengan nama-nama, semua nama-nama diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kemudian nama-nama ini ya disodorkan kepada para malaikat. Ya, suruh ceritakan, suruh menyebutkan satu persatu. Apa nama ini, apa nama itu. Ternyata para malaikat nggak bisa, ya, nggak bisa. Maka akhirnya menyerah deh. Para malaikat sampai-sampai mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, Maha suci Engkau ya Allah, sungguh tidak ada ilmu bagi kami. Kami tidak punya ilmu sama sekali kecuali dengan apa yang Engkau ajarkan saja. Ya. Engkau lebih tahu, ya. Engkau paling tahu, Maha tahu Engkau. Ya. Maka setelah itu disodorkanlah kepada Nabi Adam alaihissalam. Coba sebutkan nih, Adam, sebutkan nih semuanya kepada mereka. Ya, ya dipamerkan ya. Akhirnya ya disebutkan satu persatu, tahu semuanya ternyata. Ya. Ini kelebihan manusia sebenarnya ketika itu. Keutamaan manusia dibandingkan para malaikat. Dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya manusia ternyata, hanya manusia. Ya, jin nggak dikasih tahu ketika itu. Meskipun sama-sama diciptakan lebih dahuluan ya, daripada manusia. Malaikat juga lebih dahulu. Tapi nggak dikasih tahu nama-nama ini. Yang dikasih tahu manusia, Nabi Adam alaihissalam. Ini pengutamaan, pemuliaan, penghormatan ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Mulia betul manusia itu sebenarnya. Maka jangan sampai direndahkan dirinya sendiri. Ya, ini mulia dengan malaikat, jin saja lebih tinggi. Nah, masuk dengan anak sapi ya, ini kan merendahkan diri sendiri seharusnya ya. Sebenarnya merendahkan dirinya sendiri manusia ketika itu. Ya, makhluk yang di bawah dirinya kok masa disembah-sembah. Berarti lebih mulia mana ketika menyembah anak sapi? Ini anak sapi. Ya, padahal masih ada banyak ya selain anak sapi. Ini contoh saja anak sapi di sini. Ya, sapinya saja nggak boleh, masuk anak sapinya juga. Ya, anak sapi saja, ya, yang sapinya saja yang gede. Ya, masih lebih mulia dari kita, mboe saja masih lebih mulia kita daripada dia. Ya. Nah, ini anak sapi malahan. Ya, tentunya kan lebih rendah betul manusia ketika itu menyembahnya anak sapi. Ya, kerbau ya sama aja. Kerbau sama aja juga. Apalagi pohon, apalagi keris, apalagi ya. Masya Allah, ini anak sapi. Tentunya lebih rendah sebenarnya. Maka ya tidak pantas ketika itu. Maka betul ya Nabi Musa alaihissalam sampai marah betul ketika itu. Ini kamu itu apa-apaan ya, rendah betul kalian itu, hina betul masa anak sapi disembah-sembah ya. Ya qaumi, kata Nabi Musa alaihissalam, ya qaumi, wahai kaumku, alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Ya wahai kaumku, bukankah Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala ya telah menjanjikan kepada kalian wa'dan hasana ya, dengan janji yang baik, wa'dan hasana. Janji yang baik di sini apa maksudnya? Bi inzalit Taurat, dengan akan diturunkannya Taurat kepada kalian ya. Fatala alaikumul ahdu ya. Maka apakah waktunya itu ya, waktu perjanjian itu apakah kalian anggap lama kok sampai nggak sabar gitu? Apa kelamaan gitu ya? Ya. Fatatawaltum ghibati wa hiya muddatun qasirah ya. Apakah ya kalian anggap lama ya saya ninggalkan kalian ya. Ini kan meninggalkannya itu kan karena mau dikasih Taurat itu ke Tur itu kan, Tursina, ke Gunung Tursina.
mau dikasih Taurat kemudian balik lagi ke kaumnya, kan gitu ceritanya sebenarnya kan ya. Pergi itu bukan dalam rangka pergi ninggalkan mereka betul-betul, karena perginya itu pengen menerima ya, karena hendak menerima Taurat itu. Apakah waktu ketika berpisah ini lama? Padahal pendek ya. Wahiyya muddatun qasirah. Ini waktunya sebenarnya pendek, cepat, tenang saja, sabar gitu loh ya. Tapi ternyata malah ya, tergesa-gesa akhirnya nyembah anak sapi itu ya. Fatatawaltum ghaibati ya, apakah kalian anggap ghaibahku, ghaibah itu kepergianku ini lama ya, padahal cuma bentar saja sebenarnya. Hadza qaulun katsirin minal mufassirin, inilah perkataan banyak di antara kaum mufassirin kayak gitu maksudnya. Fatala alaikumul ahdu itu maksudnya begitu. Tala itu kan tawil, panjang, lama. Alaikum atas kalian al-ahdu, perjanjian ya. Ya, perjanjian di sini maksudnya itu ya. Perjanjian akan kasih Taurat itu. Wa yahtamilu anna ma'nahu ya, wa yuhtamalu anna ma'nahu, dan ada kemungkinan pula maknanya ini afatala alaikum ahdun nubuwah war risalah ya, falam yakun lakum bin nubuwah ilmun wala atharun wandarasat atharuha falam taqifu minha ala khabarin fanmahat ya, fanmahat atharuha li bu'dil ahdi biha fa'abadtum ghairallah li ghalabatil jahli wa adamil ilmi bi atharir risalah ya, laisal amru kadzalik balin nubuwah baina adharikum. Maksudnya apakah panjang, lama? Nah, ini bisa pula maknanya itu ada kemungkinan pula afatala alaikum ahdun nubuwah ya. Ahdun di situ ahdun nubuwah ya, masa. Ahdun itu masa, bisa berarti masa, tidak hanya perjanjian saja tapi masa. Di sini masa nubuwah dan risalah itu lama ya. Apakah lama masa risalah, masa nubuwah kenabian kalian anggap lama? Falam yakun lakum bin nubuwah, hingga seakan-akan ketika Nabi Musa ini pergi itu kan nggak ada nabi gitu ya. Nubuwah sekarang udah nggak ada ya, udah nggak ada ya. Akhirnya nggak ada ilmu, nggak ada asar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah karena itu kemudian kalian wandarosat atharuha, indarosat itu kayak udah usang gitu ya, udah usang kenabian ya. Padahal kan cuma bentar saja kan ya. Ya, asar kenabian itu udah usang, udah habis, udah masanya udah kayak usang itu apa? Ya, kadaluarsa ya. Falam taqifu minha ala khabarin ya, hingga falam taqifu, kalian tidak berhenti darinya ala khabarin ya, tidak ada khabar wahyu maksudnya ya. Fan mahat atharuha, kayak udah terhapus, mahat ya, in mahat ya, terhapus atharnya itu udah hapus, udah hilang ya. Libudil ahdi biha ya, karena jauhnya masa ini ya. Fa'abadtum ghairallah, kemudian hingga kalian itu sampai menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, li ghalabatil jahli, karena kebodohan yang begitu meliputi kalian ya. Udah bodoh, ghalabah itu menang sebenarnya, menang, bodohnya menang, yang menang bodoh tapi ya. Ya. Wa adamil ilmi bi atharir risalah, dan tidak adanya ilmu tentang athar risalah, peninggalan kerasulan ya. Ay laisal amru kadzalik, urusannya perkaranya tidak demikian ya, tidak demikian ya. Bal linnubuwah baina adharikum, bahkan kenabian itu ada di belakang kalian, dekat. Wal ilmu qaim ya, ilmu pun sudah berdiri tegak, hujjah berdiri, dalil ada ya. Wal udru ghairu maqbul,
uzur kalian tidak diterima. Nah, uzur kalian tidak terima. Ya. Am aradtum bi fi'likum, atau kalian malah mengendaki dengan perbuatan kalian itu an yahilla alaikum ghadabun mir rabbikum, menghendaki ditimpanya azab Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan dari Rabb kalian kepada kalian. Ya. Ya. Apakah karena ditinggalnya Nabi Musa kemudian dianggap udah nggak ada nabi, kemudian kalian nggak tahu apa-apa, udah hilang asarnya, ya, asar kerasulan kenabian yang kemarin ada, ya, itu karena udah hilang semuanya. Kemudian kalian beralasan untuk menyembah, ya, anak sapi itu, atau kalian pengen menghendaki murka Allah datang kepada kalian. Ya, ini saking murkanya Nabi Musa alaihissalam dibilangkan kepada mereka kayak gitu. Ya. Ya. Maksudnya di sini fata'arradtum li asbabihi waqtahamtum mujiba adzabih sama wa hadza huwal waqi', ya. Atau kalian malah sengaja dengan sebab-sebab itu, ya, sengaja pengen mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan inilah yang sebenarnya terjadi. Wa hadza huwal waqi'. Kenyataannya memang begitu. Fa akhlaftum mau'idi, ya. Fa akhlaftum mau'idi, akhlaftum kalian malah menyelisih janji kepada aku, ya. Katanya mau nunggu, gitu kan, ya. Katanya mau nunggu, mau sabar, ya. Mau sabar, ya. Hina amartukum, ketika aku perintahkan kepada kalian bil istiqamah, agar istiqamah, ya, istiqamah tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa wasaitu bikum Harun, dan aku telah wasiatkan ada di antara kalian itu Harun, ya. Ada di antara kalian itu Harun ini, ya. Falam tarqubu ghaiban, ya. Jangan kalian anggap dia itu gaib, ya. Dia itu ada. Walam tahtarimu hadiran, kalian malah tidak menghormati. Tahtarim itu menghormati, ya. Tidak menghormati, tidak nganggap dia itu ada, ya. Udah, makanya ngelarang itu karena memang ada di situ, di antara mereka ada sebenarnya. Jadi beliau pergi itu sendirian, ya, tidak bersama Harun. Harun tetap menjaga mereka, ya. Tapi malah mereka malah menyelisihi, ya. Maka di ayat berikutnya qalu ma akhlafna mau'idaka, ngayal lagi, ya. Ya. Qalu lahu, ya. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ma fa'alna alladhi fa'alna min ta'ammudin minna, ya. Musa, sungguh kami tidak mengerjakan ini karena kesengajaan kami, ya. Min an ta'ammudin minna, ta'ammud itu sengaja, ya. Ini bukan sengaja kayak kami itu berbuat kayak gini ini. Ma fa'alna, tidaklah kami mengerjakan apa yang telah kami kerjakan ini, ya, dengan menyembah anak sapi ini karena ta'ammudin minna, sengaja, ya. Wa mulkin minna li anfusina, ya, bimalkina di situ, ya, karena kemauan kami sendiri, ya. Wa mulkin minna li anfusina, bisa mulkin bisa malkin, kalau di sini malki, ya. Bimalkina, maknanya bimulkina juga. Mulk itu kan kekuasaan, ya, karena kuasa kami, karena kehendak kami, ya. Walakin nasabab ad-da'i lidzalik, ya. Akan tetapi sebab yang mendorong kami melakukan hal ini adalah annana ta'athamna, ya, ta'athamna min zinatil qaum alladhi indana, ya. Ini karena sebab apa? Kami itu merasa berdosa dengan adanya zinatil qaum. Zinah di sini perhiasan kaum, ya, perhiasan kami yang ada pada kami ini. Wa kanu fima yadhkuruna ista'aru hulliyan katsiran minal qabd fa kharaju wa huwa ma'ahum wa alquhu,
wa jama'uhu hina dhahaba Musa liyuraji'uhu fihi idza raja'a. Ya. Jadi mereka itu memiliki apa? Kayak semacam perhiasan. Ya. Perhiasan kaum Fir'aun. Ya. Perhiasan ini biasanya ya mereka pinjam dahulu untuk keperluan pengantin kayak gini. Kini perhiasan itu masih berada di tangan mereka sebenarnya ya. Maka kami telah melemparkannya. Kemudian dia bilang kan ya, walakinna humilna auzaran. Walakinna, akan tetapi yang menyebabkan kami berbuat kayak gini itu kami merasa terbebani nih, humilna. Merasa terbebani dengan dosa. Auzar itu dosa ya. Min zinatil qaum, dengan apa? Perhiasan kaum ini. Kaumnya Fir'aun ini. Faqadhafnaha, maka kami itu pengen membuangnya, melemparnya. Ya. Melemparnya, ini merasa terbebani kayak gini ini. Nah, faqadzalika al-Samiri, itulah yang dilontarkan oleh Samiri kayak gitu ya. Samiri ya. Ya, wa kana Samiri qad basara yaumal gharaq bi atharir rasul ya, bi atharir rasul fa sawwalat lahu nafsuhu ya an ya'khudha qabdatan min atharihi wa annahu idza alqaha ala syai'in hina fitnah wa imtihanan fa alqaha ala dhalikal ijl alladhi saghahu bi surati ijl ya. Fataharrakal ijl wa sara lahu khwar wa saut wa qalu inna Musa dhahaba yatlubu rabbahu wa huwa hahuna fanasiyahu. Nah, ini yang dikatakan oleh Samiri ya. Yang Samiri ketika itu qad basara yaumal gharaq, sebenarnya dia pun juga melihat ya, melihat di hari ketika apa? Hari tenggelamnya Fir'aun ya, tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya itu. Menyaksikan dia dengan athar Rasul, dengan peninggalan Rasul ya. Fasawwalat lahu nafsuhu an ya'khudha qabdatan min atharihi. Ini apa, seakan-akan dia itu Samiri ini pengen apa? Kayak apa, pengen memposisikan dirinya kayak nabi ya. Kayak rasul. Wa annahu idza alqaha ala syai'in hina fitnah wa imtihanan fa alqaha ala dhalikal ijl alladhi saghahu bi surati ijlin fataharrakal ijlu wa sara lahu khwar wa saut ya. Ya, dilemparkanlah ya apa ya, dengan fitnah ya, dilemparkan fitnah itu ya. Fitnah dengan apa? Dengan anak sapi tadi ya, dihiasi-hiasi ya. Kemudian bisa apa? Bisa punya suara ya, ada suaranya ya. Ya. Kemudian mereka mengatakan inna Musa dhahaba yatlubu rabbahu wa huna wa huwa hahuna. Musa kan telah pergi dari kalian, dia meminta kepada Rabb-nya ya, dan ini dia ya, Rabb-nya itu ini loh ya. Mereka lalai dengan Nabi Musa alaihissalam ya. Ya, itulah fitnah yang melanda kaum Bani Israel ketika itu ya. Sepeninggalnya Nabi Musa sebentar saja untuk menerima Taurat ya, tapi malah mereka enggak sabar ya. Inilah dan yang beroknya Samiri itu tadi ya, Samiri ya. Gitu, wallahu alam bisawab ya. Semoga kita bisa ambil ibrahnya, pelajarannya ya. Apalagi kita ini itu baru saja sebentar ditinggal saja udah kayak gitu. Nah, kita udah ditinggal beratusan ya, berapa abad lamanya ya, 1400-an ya tahun ini
ini kan ada kemungkinan besar ya, bisa pula kita ya melenceng pula ya, melenceng pula, apalagi sudah jauh ya, jauh dari kenabian ini kan lebih jauh, kan lebih rentan ya, lebih rentan untuk sesat ya. Maka betul-betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan betul-betul, inni taraktum fikum amraini, sungguh saya telah meninggalkan buat kalian ya, amraini, dua perkara, intamasaktum bihima lan tadillu abadan. Ingat ya, kalau kalian betul-betul memegang teguh dua perkara ini ya, sungguh kalian tidak akan sesat selama-lamanya ya. Apakah itu? Al-Quran was sunnah. Itulah Quran dan sunnah ya. Quran ini dari Allah Subhanahu wa taala, sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sama-sama ketika sunnah itu sahihah, itu pula wahyu. Wahyu mesti dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, in huwa illa wahyun yuha wa may yantiqu 'anil hawa. Rasul itu tak akan pernah berucap ya dari hawa nafsunya. Apa yang beliau ucapkan tidak lain dan tidak bukan mesti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sunnah ya, ketika sunnah itu sahihah betul-betul ya, maka itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama-sama dari Allah ya. Quran ini identik dengan syahadat kita untuk taat kepada Allah lewat Al-Quran ya. Asyhadu an la ilaha illallah, kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka harus ikutin Quran, taat kepada Quran ya. La tuqaddimu baina yadaykum ya, jangan engkau dahulukan ya, ya jangan engkau dahului ya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, kata Allah kan gitu ya. Orang-orang yang beriman jangan engkau dahului Allah dan Rasulnya. Dahulu itu ya di depannya, nggak boleh ya. Kita di belakang saja ya. Belakang itu kan ngikut ya, kemanapun yang depan ini pergi kita ikutin saja, udah. Jangan sampai di sampingnya juga nggak boleh, depannya apalagi, kita di belakang saja. Quran sunnah itu harus di depan kita. Nah, kita ikutin semuanya ya. Dengan itu semoga tidak akan tersesat selama-lamanya. Tapi juga ada aja ya, ya sudah dikasih dua itu, tapi kenapa kok bisa sesat? Ya, iya, semua ngaku Quran sunnah juga. Semua ngaku Quran sunnah yang dijadikan pedoman ya. Tapi kenapa bisa berpecah-pecah? Kenapa, Pak? Disesatkan, Ustaz. Iya. Ada yang menyesatkan. Iya, kenapa itu? Dari sisi apa ya biasanya? Dari sisi apa kebanyakan? Ya, semua ngaku Quran sunnah. Kelompok-kelompok itu banyak Quran sunnah, juga Quran sunnah. Ya, ya. Kembali lagi kepada pemahaman akhirnya, ya pemahaman. Ya, dalam memahami Quran bagaimana, memahami sunnah bagaimana. Ya, itulah pentingnya kita memahami Quran dan sunnah yang baik, yang benar. Kita ikuti saja yang ahlinya. Siapa ahlinya? Yang ahli Quran siapa? Ya, kalau Quran itu turunnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling tahu persis tentang Quran siapa? Kalau kita urutkan, Nabi tentunya. Setelah Nabi siapa yang paling tahu? Muridnya lah kan ya. Yang paling tahu lagi apa? Siapa? Tabi'in. Siapa lagi? Tabi'in dulu ya, baru ulama-ulama berikutnya. Kalau ulama-ulama berikutnya ngikutin mereka, ya mesti benar pemahamannya. Ya, kalau di luar mereka pasti memecah tadi. Ya, maka kita hendaknya ngikutin pemahaman mereka saja. Ya, termasuk kita ngikutin kitab As-Sa'di ini, insya Allah kita udah diarahkan untuk memahami Quran sesuai dengan pemahaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat, tabi'in, tabi'in. Udah cukup dengan itu, insya Allah ya kita terarahkan. Tidak kemudian seringkali kita ngikut paling apa terjemah saja yang kadang ya. Terjemah ya kita ya ya ya. Kalau terjemah kan ya apalagi brosur sesuai dengan gurunya saja ya. Ya gitu. Wallahu a'lam shawab. Ya, semoga
kita dimudahkan selalu, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk bisa memahami Al-Qur'an dan juga As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ya insyaallah ya, yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Siapa generasinya Rasulullah? Sahabat tentunya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya. Siapa setelahnya? Muridnya sahabat ya, tabi'ut tabi'in ya, tabi'in dulu. Baru kemudian tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya lagi tabi'ut tabi'in. Sampai situ ternyata kata Rasulullah ya. Tidak kemudian tsummal ladzina yalunahum, enggak, cuma 3 saja ya. 2 saja, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum ya. Cuma 3 generasi ya, yang terbaik betul-betul. Baik secara ilmu, pemahaman, begitu pula amalan. Amalan ya. Maka semoga kita bisa ikutin mereka ya. Itulah yang dinamakan generasi salafus soleh akhirnya ya. Salafunas soleh. Salaf itu yang terdahulu, soleh yang baik. Soleh di sini soleh yang baik, pemahamannya juga ilmu, teori, begitu pula prakteknya, amalan. Karena karena seringkali ya cuma teori saja, prakteknya tidak ikut kadang. Ya, ini kan aneh ya. Ilmunya ngikutin pemahaman mereka, tapi amalannya, akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak salaf. Ini juga ya perlu dikoreksi juga ya. Karena hendaknya baik ilmu maupun amalan sesuai dengan mereka ya. Ilmu udah nyalaf betul, salaf ya, salafi bahkan gitu kan. Ya, tapi akhlaknya ya, akhlak dengan sesama muslim malah kadang lecehkan, malah mempecah belah akhirnya ya. Tuduh sono, todong sini, ustadz sono, ustadz sini, dianggap ya, kalau nggak ustadz ini ngajinya udah dianggap nggak salaf pokoknya. Ya, itulah yang akhirnya memecah belah. Musuh seneng kayak gitu. Ya, semoga kita dijauhkan dari itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian mungkin yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.